Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Susi Fitriyanti dengan NIM 1914040050, Mustika Rahim dengan NIM 1914040068. Baiklah, pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. Yang pertama kami akan mencoba menjelaskan tentang penilaian kognitif. Yang pertama, pengertian penilaian kognitif. Penilaian kognitif adalah penilaian pengetahuan yang mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika. Penilaian kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Bentuk-bentuk penilaian kognitif dan contohnya. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan atau knowledge merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya. Contohnya adalah contoh dari hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah dapat menghafal surat Al-Asr, menerjemahkan dan menuliskannya secara baik dan benar sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu, dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Contoh dari pemahaman ini adalah misalnya peserta didik atas pertanyaan guru pendidikan agama Islam dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalamnya surat Al-Asr secara lancar dan jelas. Yang ketiga yaitunya penerapan atau application. Penerapan atau application adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Penerapan ini adalah merupakan proses tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitunya mengingat, sampai pada kemampuan pemecahan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya ada penilaian afektif. Yang pertama, pengertian penilaian afektif. Penilaian afektif adalah penilaian sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan antar intra-pribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Penilaian afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinan dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk lebih
banyak mengenai pelajaran agama yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitunya mengingat, sampai pada kemampuan pemecahan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Baiklah, selanjutnya ada penilaian afektif. Yang pertama, pengertian penilaian afektif. Penilaian afektif adalah penilaian sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan antar intra-pribadi, dengan kata lain kecerdasan emosional. Penilaian afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinan dalam mengikuti mata pelajaran agama di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk lebih banyak mengenai pelajaran agama yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Susi, yaitu contoh dari penilaian efektif. Yang pertama, guru menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi. Lalu Bapak atau Ibu guru memantau jalannya diskusi setiap kelompok. Dari kegiatan ini, Bapak atau Ibu bisa menilai sikap dan perilaku setiap anggota kelompok saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, mengadakan sesi presentasi di depan kelas. Lalu sesi tersebut diakhiri dengan tanya jawab. Dari kegiatan ini, Bapak atau Ibu bisa menilai cara peserta didik dalam bertutur kata, baik dengan teman maupun dengan guru. Yang ketiga, mengadakan program menghias kelas. Dari kegiatan ini, Bapak atau Ibu bisa menilai seberapa tanggung jawab para peserta didik terhadap kebersihan kelas. Yang keempat, mengadakan ujian tulis sebagai acuan penilaian kognitif, serta menguji seberapa jujur peserta didik dalam mengerjakannya. Yang kelima, memberikan penugasan berbentuk clipping, lalu memberikan catatan khusus bagi peserta didik yang tidak bisa mengumpulkan tepat waktu. Materi selanjutnya yaitu penilaian psikomotor. Psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Singer, mata ajar yang termasuk kelompok mata ajar psikomotor adalah mata ajar yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi fisik. Menurut Ryan, penilaian hasil belajar psikomotor dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui pengamatan langsung selama proses belajar mengajar, setelah proses belajar mengajar, dan beberapa waktu setelah selesai proses belajar mengajar. Tujuan pengukuran psikomotor adalah selain untuk memperbaiki pencapaian tujuan presisi, artikulasi, dan naturalisasi, juga dapat meningkatkan kemampuan gerak refleks, gerak dasar, keterampilan perseptual, keterampilan fisik, gerak terampil, dan komunikasi non-diskursif siswa. Selanjutnya, macam-macam psikomotorik. Psikomotorik adalah aspek yang memiliki keterampilan dalam melakukan segala hal. Hal ini dapat dilihat dari hal-hal yang dilakukan oleh seseorang, antara lain yang pertama menirukan.
ketika anak sudah memahami atas rangsangan yang diberikan sehingga merespon dengan gerakan secara langsung. Tahapan yang harus dilewati ialah anak akan melihat gerak tersebut, kemudian mempraktekkan atau menirukan. Kemampuan meniru seorang anak dapat sempurna atau tidak sempurna. Yang kedua, memanipulasi. Kemampuan menirukan suatu yang telah dipelajari dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dengan apa yang dipelajari. Hal ini merupakan bentuk manipulasi dalam proses pembelajaran. Manipulasi akan ditangkap oleh pembimbing atau guru. Kegiatan ini bersifat sederhana dan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang ketiga, ketepatan atau persisi. Penilaian yang dilakukan oleh peserta didik atau kesesuaian kegiatan yang dilakukan. Seorang yang telah melakukan persisi dengan baik, ketepatan dalam melakukan beberapa hal akan membuat seseorang dinilai menghasilkan produk kerja yang tepat. Pada tahap ini, kesalahan yang dibuat dalam melakukan tindakan eksekusi suatu proyek lebih sedikit. Yang keempat, pengalamiahan. Ketika seorang anak sudah dapat melakukan segala hal dengan baik, maka anak akan mampu menguasai segala hal yang telah diajarkan. Bahkan, dapat melakukan lebih dari apa yang diajarkan oleh atau melakukan modifikasi dan menyesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki dan kemampuan yang terus berkembang dalam situasi dan kondisi. Yang kelima, artikulasi. Berdasarkan apa yang telah dipelajari, akan menciptakan berbagai gerakan baru yang sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Pengembangan dengan memberikan sesuatu yang lebih bermakna juga dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Gerakan baru yang diciptakan menekankan pada kreativitas masing-masing orang berdasarkan apa yang telah diperoleh dalam proses pembelajaran. Kata kerja yang digunakan antara lain mendorong, menarik, mencampur, membungkus, memproduksi, menggantikan, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan bersifat konflik serta dengan tepat. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.